Pertempuran di alam bintang berakhir dengan gemilang saat Xiaoyan keluar dari tempat pengasingannya. Reputasi Xiaoyan dan pavilion bintang jatuh di seluruh dataran tengah akan melambung tinggi berkat pertempuran besar ini. Dia telah melawan 3 banteng dengan kekuatannya sendiri, mengakibatkan 2 kematian dan 1 luka-luka. Dia bahkan akhirnya meminta seorang elit doseng dari klan Hun untuk turun tangan secara pribadi guna membantu elit banteng terakhir untuk melarikan diri. Kabar pertempuran ini membuat ekspresi semua orang yang mendengarnya berubah. Di mata banyak orang, elit banteng adalah sosok legendaris. Namun, 2 dari para ahli ini yang tampaknya tak tersentuh oleh orang biasa telah dibunuh oleh Xiaoyan. Faksi-faksi lainnya tanpa sadar terkejut dengan hasil ini. Setelah kejadian ini, tak akan ada lagi faksi lain di dataran tengah yang akan dengan mudah meremehkan faksi yang sedang naik daun ini. Dibandingkan dengan kebangkitan pavilion bintang jatuh, aliansi Sungai Mendalam berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Satu-satunya elit banteng di sekte langit mendalam telah terbunuh oleh Xiaoyan. Sekelompok besar ahli yang mengikuti elit banteng ke alam bintang juga tewas. Semua orang tahu bahwa aliansi Sungai Mendalam akan menghadapi masa-masa sulit di masa depan. Dengan kekuatan mereka tidak lagi mampu melawan pavilion bintang jatuh, terutama setelah kehilangan ahli puncak seperti iblis tua Tianming. Di tengah kepanikan ini, banyak sekte yang telah bergabung dengan aliansi Sungai Mendalam mulai khawatir sepanjang hari. Beberapa bahkan buru-buru menarik diri dari aliansi Sungai Mendalam untuk menarik garis yang jelas di antara mereka. Penarikan diri ini justru semakin memperburuk keadaan aliansi Sungai Mendalam, dan kehancurannya hanyalah masalah waktu. Sementara dataran tengah gempar akibat pertempuran besar di alam bintang, pavilion bintang jatuh tampak relatif tenang. Mereka membereskan kekacauan di alam bintang selama beberapa hari pertama. Serangan besar-besaran oleh aliansi Sungai Mendalam ini telah menyebabkan pavilion bintang jatuh menderita kerugian yang signifikan. Tetapi kerugian ini tampak tidak signifikan jika dibandingkan dengan pihak lawan. Kedamaian ini berlangsung selama 3 hari sebelum pembalasan pavilion bintang jatuh resmi dimulai. Pembalasan pavilion bintang jatuh dipimpin oleh Doseng Xiaoyan dan Banseng Nyalau. Aliansi Sungai Mendalam menderita kekalahan telak dan menyedihkan. Mereka bahkan gagal membentuk pertahanan yang efektif sebelum pavilion bintang jatuh menduduki markas aliansi Sungai Mendalam, yang juga merupakan markas sekte langit mendalam. Setelah pemimpin sekte langit mendalam terbunuh secara acak oleh tamparan Xiaoyan, semua orang mengerti bahwa sekte langit mendalam ini yang pernah memiliki reputasi ganas di dataran tengah telah tamat. Aliansi Sungai Mendalam bahkan belum bertahan sehari pun ketika semua orang di dalamnya mulai berhamburan panik. Sekte-sekte kecil itu yang selama ini mengatasnamakan aliansi langit mendalam untuk melakukan penipuan langsung mengubah pendirian mereka. Mereka tidak hanya tidak membantu ketika melihat anggota aliansi Sungai Mendalam, tetapi juga menghajar mereka habis-habisan ketika mereka terpuruk. Tampaknya mereka mencoba menunjukkan betapa mereka membenci aliansi Sungai Mendalam. Pavilion bintang jatuh tidak peduli dengan para pemain yang ragu-ragu ini. Setelah merebut markas aliansi Sungai Mendalam, kontingen besar mulai memisahkan diri dan menyerang faksi-faksi yang lebih kuat di dalam aliansi Sungai Mendalam, seperti Lembah Sungai Es dan Pavilion Petir Angin. Kedua faksi ini telah berkontribusi dalam serangan terhadap pavilion bintang jatuh. Orang-orang ini bagaikan gigi dan cakar sekte langit mendalam. Tentu saja mereka tidak dibiarkan begitu saja. Kali ini, Xiaoyan dan Nyalau melenyapkan sekte-sekte tersebut sebagai tindakan pencegahan. Singkat cerita, Xiaoyan telah sampai ke pavilion petir angin. Xiaoyan tetap melayang di langit. Ia menatap gunung yang sangat kacau yang dikelilingi lautan api. Tatapan acuh tak acuh terpancar di matanya. Ia telah memimpin pasukan dari pavilion bintang jatuh ke sini. Sepanjang perjalanan, ia telah menghabisi beberapa cakar dan taring aliansi Sungai Mendalam. Ia tidak menunjukkan belas kasihan saat ini. Ia jelas menyadari bahwa pavilion bintang jatuh akan jauh lebih menyedihkan mengingat metode sekte langit mendalam dan aula jiwa jika ia tidak meninggalkan tempat pengasingannya tepat waktu.
Sekarang bukan saatnya untuk menunjukkan belas kasihan. Yang lemah adalah santapan bagi yang kuat di dataran tengah. Hanya kekuatan yang dahsyat yang memungkinkan seseorang bertahan hidup. Shoyan, pavilion petir anginku memiliki hubungan baik dengan suku Ponik Iblis Surga. Suku Ponik Iblis Surga pasti tidak akan membiarkanmu lolos karena berani menghancurkan pavilion petir anginku, ucap Lei Sunze. Baru saja ia selesai berkata, tiba-tiba seorang dusun dari pavilion bintang jatuh menghantam Lei Sunze hingga ia terlempar kembali dan memuntahkan seteguk darah segar. Tatapan Lei Sunze tajam saat menatap Shoyan. Suku Ponik Iblis Surga ya, aku akan menyelesaikan dendamku dengan mereka nanti, ucap Shoyan mengamati Lei Sunze dengan acuh tak acuh. Ketika pertama kali tiba di pegunungan petir angin, Lei Sunze tampak tak terjangkau di matanya. Orang itu adalah Ele Dosun yang bisa membunuh Shoyan dengan mengepalkan tangannya. Namun sekarang, posisi kedua belah pihak telah bertukar. Pavilion bintang jatuhku punya 28 ahli yang mati di tanganmu. Saat kau membunuh mereka waktu itu, seharusnya kau mengerti bahwa hari ini akan tiba, ucap Shoyan. Shoyan menundukkan kepalanya, lalu perlahan mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke Lei Sunze. Wajah Lei Sunze terkejut saat melihat Shoyan mengangkat lengannya. Ia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya, dan banyak bayangan muncul di langit. Gerakan 3000 petir kah? Gumam Shoyan. Shoyan tertawa kecil ketika melihat banyak bayangan itu. Sesaat kemudian, tangannya mengepal pelan. Ruang itu sendiri langsung runtuh setelah tangannya terkepal. Bayangan di kejauhan tiba-tiba berhenti ketika darah pekat menyebar keluar. Lei Sunze bahkan tidak menjerit memilukan saat ia berubah menjadi daging cincang. Shoyan perlahan menarik tangannya. Ia bahkan tidak melirik gumpalan daging samar itu. Dengan sekali gerakan, seorang tetua pavilion bintang jatuh bergegas menghampiri. Kemudian ia berkata dengan nada hormat, "Kepala pavilion junior, kami telah berhasil mendapatkan beberapa informasi mengenai klan Han seperti yang Anda perintahkan. Entah mengapa, mereka telah ditekan oleh pavilion petir angin selama bertahun-tahun. Saat ini, kekuatan klan mereka telah menyusut 90%. Mereka hanya bisa dianggap sebagai klan lapis kedua di kota Tianpe. Hidup mereka sungguh menyedihkan," ucap salah satu tetua pavilion bintang jatuh. Shoyan sendiri terkejut mendengar ini. Ia langsung terdiam saat permintaan maaf terpancar di matanya. Ia cukup paham mengapa klan Han ditindas oleh pavilion petir angin. Kemungkinan besar karena mereka dekat dengannya saat itu. Ia sibuk berlatih selama bertahun-tahun dan lupa akan masalah yang ditimbulkannya pada mereka. "Apakah kamu sudah mengirim beberapa orang ke sana?" ucap Shoyan. Shoyan mendesah pelan. Ia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika Han Sui tidak menyelamatkannya saat pertama kali tiba di dataran tengah, ia mungkin akan mati di gurun. Meskipun ia telah membantu klan Han menghancurkan klan Hong yang perkasa di kota Tianpe, klan Han kemudian ditindas oleh pavilion petir angin hingga jatuh dari faksi papan atas ke kondisi terpuruknya saat ini. "Tim 3 orang tetua kan sudah berangkat," ucap tetua dari pavilion bintang jatuh itu menjawab dengan hormat. Mendengar itu, Shoyan mengangguk pelan. Matanya melirik ke langit utara. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya dan ia terdiam. Cerita berpindah ke kota Tianpe, tepatnya di kediaman klan Han. Mata semua orang dari klan Han tercengang saat melihat ketiga lelaki tua yang tiba-tiba muncul. Aura mereka begitu dahsyat hingga menakutkan. Hanya lambaian lengan baju yang acak saja sudah cukup untuk mengusir beberapa ahli dari halaman dengan darah mengucur dari mulut mereka. Beberapa ahli itu datang ke klan Han untuk mencari masalah. Namun mereka berakhir terbaring di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Seorang pria parubaya dengan rambut putih melangkah maju dengan hati-hati dan bertanya dengan hormat, "Saya Hanji, kepala klan Han. Bolehkah saya tahu alasan kunjungan para tetua ini?" ucap Hanji. Dua wanita jangkung dan juga cantik berdiri di kedua sisi pria itu. Wanita di sebelah kiri berambut perak panjang. Tubuhnya yang indah tampak proporsional dan memancarkan aura dingin. Wanita di sebelah kiri tampak sedikit lebih muda.
Penampilannya yang cantik menunjukkan sikapnya yang luar biasa. Kedua wanita ini jelas Han Yue dan Han Sui dari klan Han. Mereka adalah kenalan pertama yang ditemukan Xiaoyan setelah tiba di dataran tengah. Kepala klan Han tidak perlu terlalu sopan. Kami bertiga berasal dari Pavilion Bintang Jatuh. Kali ini kami datang atas perintah Kepala Pavilion Junior. Bolehkah saya tahu apakah Kepala klan Han tertarik untuk memperluas klan Han dengan menjadi pavilion petir angin berikutnya di wilayah utara ini? Ucap seorang pria tua berambut putih tersenyum sambil bertanya. Pavilion Bintang Jatuh, ucap Hanji. Semua orang dari klan Han tercengang. Itu dia, gumam Han Sui. Tubuhnya yang indah bergetar hebat saat berdiri di belakang Hanji. Itu Xiaoyan, ucap Han Yue di samping juga buru-buru pulih dan menjelaskan dengan lembut. Nama ini terlalu terkenal di dataran tengah. Pavilion petir angin tidak akan ada lagi di wilayah utara ini di masa depan. Jika klan Han tertarik, kau bisa menggantikannya. Kami bertiga akan melakukan yang terbaik untuk membantu, ucap tetua Pavilion Bintang Jatuh sembari tertawa. Hanji terkejut saat mendengar kata-kata ini. Tubuhnya bergetar hebat, kegembiraan liar memenuhi wajahnya. Pavilion Bintang Jatuh menjulang tinggi di dataran tengah. Jika klan Han mereka bisa melompat ke pohon besar ini, mereka bahkan tidak akan peduli dengan pavilion petir angin yang lama, apalagi klan-klan lainnya. Ketua klan Han, yakinlah bahwa ketua Pavilion Junior telah menyebutkan hal ini secara pribadi, dan tidak salah lagi. Ucap tetua itu tertawa melihat kegembiraan Hanji yang semakin menjadi-jadi. Apakah dia tidak datang? Ucap Han Sui menggigit bibir bawahnya yang merah dengan bagian belakang giginya. Matanya yang cerah menatap tetua itu sambil bertanya dengan lembut. Tetua dari Pavilion Bintang Jatuh itu ragu sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Kemudian ia menggelengkan kepalanya. Dengan penglihatannya, ia secara alami dapat melihat bahwa wanita muda itu memiliki perasaan terhadap ketua Pavilion Junior. Tetapi ia tidak tahu apakah perasaan ini bertepuk sebelah tangan atau tidak. Karena itu, ia tidak berani meremehkannya. Ia segera mengambil 2 botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Han Sui dan Han Yue sebelum berkata, Ketua Pavilion Junior memerintahkan saya untuk memberikan ini kepada kalian, para wanita. Ketua Pavilion Junior juga meminta saya untuk berterima kasih kepada Nona Han Sui karena telah menyelamatkannya saat itu, ucap tetua Pavilion Bintang Jatuh itu. Mata Han Sui yang semula cerah meredup saat ia menatap botol giok itu. Ia mengangguk pelan dan mengambil botol giok itu. Tanpa bicara, ia berbalik dan pergi. Han Yue di sampingnya hanya bisa menghela nafas setelah melihatnya pergi. Ia mengikuti Han Sui keluar ruangan sebelum memeluk pinggangnya yang lembut dan halus. Ia selalu tahu bahwa adik perempuannya ini memiliki perasaan terhadap Xiaoyan. Tetapi di sisi lain, Xiaoyan terlalu mempesona. Han Yue sedikit menundukkan kepalanya dan menatap bibir merah Han Sui yang melengkung. Ia bisa melihat keteguhan di wajah Han Sui. Gadis keras kepala ini tidak mau menyerah bahkan pada tahap ini. Han Yue hanya bisa mendesah pelan. Mereka sadar bahwa pria seperti itu bukanlah seseorang yang bisa ditaklukkan oleh wanita seperti mereka. Pembalasan Pavilion Bintang Jatuh berlanjut selama 10 hari. Selama 10 hari tersebut, setidaknya 20 sekte dibasmi oleh pasukan Pavilion Bintang Jatuh. Faksi-faksi ini yang tidak terlalu kuat tidak dapat membalas dendam terhadap Pavilion Bintang Jatuh yang memiliki banseng tingkat tinggi dan dosing bintang 1 dan juga banyak ahli top. Letusan Pavilion Bintang Jatuh mengguncang banyak faksi dengan dahsyat. Dahulu, Pavilion Bintang Jatuh hanya bertahan di satu sudut dan berkembang secara diam-diam. Kekuatannya yang luar biasa tidak terlihat, sehingga beberapa faksi tidak menganggap serius faksi yang sedang naik daun ini. Namun, serangan balasan dari Pavilion Bintang Jatuh membuat semua orang mengerti bahwa mereka tidak jinak. Sebaliknya, mereka bagaikan harimau ganas yang akan menggigit jika mereka marah. Setelah 10 hari berlalu, pasukan besar Pavilion Bintang Jatuh mulai mundur. Lagi pula, mereka tidak ingin membantai semua orang. Kematian yang diperlukan akan memungkinkan Pavilion Bintang Jatuh untuk membangun kekuatan yang mengesankan.
Tetapi jumlah kematian yang ditimbulkan tidak boleh terlalu banyak. Xiaoyan dan Yalau telah mengendalikan situasi dengan relatif baik. Aula jiwa relatif tenang sementara pavilion bintang jatuh terlibat dalam balas dendam yang membara. Mereka tidak mengirim ahli untuk membantu aliansi sungai mendalam, tetapi kelompok Xiaoyan tidak bersantai. Aula jiwa selalu misterius. Mereka jelas sedang mengumpulkan kekuatannya dengan tidak bertarung kali ini. Begitu waktunya tiba, mereka akan memberikan pukulan telak dan mematikan kepada pavilion bintang jatuh. Kelompok Xiaoyan tentu saja tidak akan meremehkan potensi bahaya ini. Meskipun Xiaoyan telah menjadi doseng sejati, ia harus tetap sangat berhati-hati saat menghadapi faksi menakutkan seperti Aula Jiwa dan juga klan Hun. Jika mereka benar-benar ingin melawan Aula Jiwa, maka masalah aliansi adalah prioritas utama pavilion bintang jatuh. Oleh karena itu, 2 surat dikirimkan oleh 2 pakar pavilion bintang jatuh kepada Sekte Bunga dan Lembah Api Pembakaran, sementara pasukan secara bertahap mundur. Meskipun kedua faksi ini tidak semenakutkan Menara Pil, mereka tetap merupakan faksi teratas di tataran tengah dan menggandeng mereka akan memperkuat aliansi. Tidak perlu terburu-buru mengundang sekte-sekte kecil. Setelah 3 faksi besar menyetujui aliansi, semua sekte kecil ini secara alami akan berbondong-bondong datang. Selama mereka menetapkan standar yang sedikit lebih tinggi, aliansi super yang sebanding dengan Aula Jiwa akan lahir di tangan Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menghela nafas lega saat menyaksikan sosok-sosok itu menghilang dengan cepat dari langit. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang tawaran-tawaran itu kembali. Jika mereka tidak berhasil meyakinkan Sekte Bunga atau Lembah Api Pembakaran, aliansi mereka akan menghadapi kemunduran. Cerita berpindah ke dalam Sekte Bunga. Aroma bunga samar-samar tercium di aula besar Sekte Bunga. Aula besar ini mungkin luas, tetapi tampak kosong. Hanya beberapa sosok yang duduk di sana. Yun juga hadir di antara orang-orang ini, tetapi ia tidak duduk di kursi pemimpin meskipun ia adalah ketua Sekte Bunga, melainkan ada 2 sosok yang saat ini duduk di posisi pemimpin. Kedua sosok ini mengenakan pakaian kuning pucat. Mereka tidak terlihat tua karena kulit mereka agak halus. Mereka mendapatkan pesona yang unik berkat kerutan tipis di sudut mata mereka. Di bawah kedua sosok ini duduk para tetua Sekte Bunga. Namun, mereka menunjukkan rasa hormat mereka ketika melihat kedua wanita berpakaian kuning pucat itu yang tampak jauh lebih muda daripada kebanyakan tetua. Penatua pertama, apa pendapatmu tentang tawaran ini? Ucap salah satu wanita yang duduk di kursi pemimpin. Keheningan di aula besar itu berlanjut sejenak sebelum seorang wanita di kursi pemimpin mengangkat kedua matanya untuk melihat seorang wanita tua di bawah. Suaranya terdengar samar saat ia bertanya dan sebuah gulungan berada di depannya. Gulungan itu menampilkan lambang unik pavilion bintang jatuh. Tetua pertama ragu-ragu ketika mendengar pertanyaan wanita ini. Kemudian ia dengan hormat berkata, "Tetua aku, pavilion bintang jatuh saat ini sangat berbeda dari masa lalu. Bahkan Sekte Bunga kita pun tidak sebanding dengan mereka dalam hal kekuatan. Meskipun mereka telah berkembang, masih ada celah di antara mereka dan Aula Jiwa. Pavilion bintang jatuh dan Aula Jiwa benar-benar berselisih paham. Jika kita menyetujui aliansi ini, itu berarti kita akan melawan Aula Jiwa. Dan melawan Aula Jiwa itu berbahaya," ucap tetua pertama Sekte Bunga. Wanita berpakaian kuning itu mengangguk setelah mendengar ringkasan ini. Kemudian ia berkomentar keras, "Aku tak menyangka Youchen masih hidup dan bahkan telah mencapai kelas Banseng tingkat tinggi. Muridnya itu bahkan lebih menakutkan. Dia melampaui Youchen dan mencapai kelas Doseng sebelum dia. Kekuatan seperti itu memang lebih kuat dari Sekte Bunga kita. Sedangkan untuk Aula Jiwa itu, kita berdua pernah bertarung melawan mereka di masa lalu. Mereka memang eksistensi yang merepotkan," ucap wanita berpakaian kuning itu. "Tetua Agung, aliansi ini mungkin sedikit beresiko, tetapi akan menguntungkan Sekte Bunga kita. Perkembangan Sekte Bunga telah terhenti selama bertahun-tahun. Kita telah sering ditekan oleh Sekte Langit Mendalam selama bertahun-tahun ini. Jika kita benar-benar dapat membentuk aliansi,
reputasi sekte kita pasti akan tumbuh kembali, ucap Yun Yun terdiam sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Karena ia pikir apapun yang terjadi, ia harus berdiri di pihak Xiaoyan untuk membantunya berbicara. Sekte langit mendalam memang merepotkan. Dahulu, aku dan kakak perempuanku hanyalah pancing tingkat menengah. Bahkan jika kami bekerja sama, kami hanya akan berakhir seri dengan iblis tua Tianming. Namun ketika kakak perempuanku berhasil mencapai pancing tingkat tinggi, kami awalnya berencana untuk melawan iblis tua itu. Namun siapa sangka, dia malah dibunuh oleh Xiaoyan. Ucap wanita berpakaian kuning itu lalu tersenyum. Matanya beralih ke Yun Yun dan sebuah perasaan tak terduga muncul di sudut mulutnya. Yun Yun, kabarnya kau dan Xiaoyan punya hubungan. Akan luar biasa jika kau bisa menarik orang seperti itu ke pihak sekte bunga kita, ucap wanita berpakaian kuning itu. Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah mendengar kata-kata ini. Tetua agung ini mungkin terlihat sangat tua, tetapi dia sepertinya sangat suka menggoda orang lain. Masalah ini harus diputuskan oleh kakak perempuan, ucap wanita berbaju kuning itu sambil tersenyum. Ia meregangkan pinggangnya yang malas dan tidak berkomentar. Ia melempar keputusan kepada wanita yang sejak awal tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Mata semua orang tertuju pada wanita berwajah dingin itu. Tangan Yun Yun diam-diam mengepal erat. Meskipun ia adalah ketua sekte bunga, ia tetap perlu mendapatkan jawaban dari kedua tetua agung ini untuk keputusan sebesar ini. Ia menyadari situasi pavilion bintang jatuh saat ini. Jadi ia berusaha sekuat tenaga agar sekte bunga benar-benar berdiri di sisi pavilion bintang jatuh. Alis wanita berwajah dingin itu berkedut saat banyak pasang mata meliriknya. Sebuah kalimat tenang dan sederhana terucap dari mulutnya. Bergabunglah dengan aliansi, lawan aula jiwa, ucap wanita berwajah dingin itu. Yun Yun menghela nafas lega dan merasakan beban berat terangkat dari hatinya setelah mendengar kalimat singkat ini. Sedangkan tetua yang tersisa ragu sejenak sebelum kemudian juga mengangguk. Aku tahu kau akan membuat pilihan ini. Dulu, kau bahkan berani berdebat dengan guru karena orang tua itu. Tetapi kau juga harus tahu betul bahwa orang tua itu tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Ucap wanita berpakaian kuning itu tertawa getir. Ia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh setelah wanita dingin itu tidak menjawab. Kemudian ia berkata, "Karena kakak sudah membuat keputusan, berikan jawabannya pada pavilion bintang jatuh," ucap wanita berpakaian kuning itu. Kami mengerti. Semua tetua menanggapi dengan hormat setelah mendengar perintah ini. Berikutnya, cerita berpindah ke dalam lembah api pembakaran. Aliansi berurusan dengan aula jiwa. Makhluk-makhluk yang bukan manusia atau hantu itu mungkin benar-benar menjijikan. Tapi siapa yang akan menentang mereka tanpa alasan? Tidak mungkin. Suruh mereka pergi, ucap lelaki tua berambut merah. Di dalam hutan bambu yang sunyi, jauh di dalam lembah api pembakaran, seorang lelaki tua berambut merah menyela mengayunkan gulungan di tangannya ke atas meja batu. Ia berbicara dengan tidak sabar. Tang Zhen dan Tang Huo'er di depan meja batu tertawa getir melihat reaksi orang tua ini. Orang tua ini sudah hidup bertahun-tahun, tetapi emosinya masih saja membara. Pria tua itu terbatuk-batuk beberapa kali setelah melampiaskan amarahnya. Wajahnya memerah. Tang Huo'er buru-buru melangkah maju dan menepuk punggungnya dengan lembut. Huo'er masih yang terbaik, ucap pria tua itu. Wajah lelaki tua berambut merah itu tampak sedikit lebih baik setelah ditepuk oleh Tang Huo'er. Ia melirik gulungan di atas meja dan tiba-tiba berkata, "Xiaoyan itu dosing bintang 1. Dia tidak terlalu tua kan? Kalau penampilannya lumayan, mintalah dia menikah dengan Tang Huo'er, dan aku yang sudah tua ini akan menyetujui aliansi ini," ucap pria tua itu. Tang Huo'er menepuk-nepuk punggung lelaki tua berambut merah itu. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu, wajahnya memerah dan tangannya menghantam punggung lelaki tua itu dengan keras. Ia berteriak dengan marah dan malu. "Pak tua, kau seharusnya khawatir tidak akan ada yang mengutusmu mati jika kau terus bicara omong kosong," ucap Tang Huo'er. "Huo'er, jangan kasar seperti itu," ucap Tang Zhen terbatuk sambil cemberut.
bisa mencapai prestasi seperti itu di usia seperti itu menunjukkan betapa hebatnya Xiaoyan ini. Dan dia bahkan mampu mengumpulkan kalian berdua di pihaknya. Jelas bahwa orang ini telah meninggalkan kesan yang baik untuk kalian berdua. Aku tahu tidak mudah untuk memuaskan kalian berdua, ucap pria tua berambut merah itu tertawa dengan ekspresi aneh. Hooer memutar bola matanya dan terlalu malas untuk berurusan dengan orang tua ini. Ia berbalik dan duduk di pojok. Leluhur, mereka bilang mereka akan menyelesaikan masalah tersembunyi di tubuhmu jika kau setuju dengan aliansi ini, ucap Tang Zhen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menambahkan lebih banyak lagi. Pria tua berambut merah itu mengangkat alisnya mendengar godaan ini. Ia duduk malas di kursi batu dan mengambil buah dari meja secara acak. Ia menggigitnya dengan keras dan bertanya, "Bagaimana kalau aku tidak setuju?" ucap pria berambut merah itu. "Tidak setuju. Namun, Xiaoyan bilang dia akan tetap membantumu menghilangkan masalah tersembunyi di tubuhmu," ucap Tang Zhen tersenyum saat menjawab. Mulut lelaki tua berambut merah itu mengeras saat ia menggigit buah itu. Setelah itu, ia melemparkannya ke samping dengan wajah tanpa ekspresi. Ia terdiam sejenak sebelum berkata dengan suara lirih, "Si kecil ini lumayan. Tanpa bagian terakhir ini, mustahil aku bisa menyetujui aliansi ini," ucap pria berambut merah itu. "Leluhur, maksudmu?" ucap Tang Zhen tertawa. "Bergabunglah dengan aliansi," ucap pria berambut merah itu. Pria tua berambut merah itu bangkit dari kursi batu. Tiba-tiba, ia meregangkan pinggangnya yang malas. Aura mengerikan perlahan menyebar dari tubuhnya dan menggema di seluruh daratan. "Sudah bertahun-tahun sejak aku menunjukkan diriku. Aku ingin tahu apakah benua ini masih mengingat Hun Yun," ucap pria berambut merah yang merupakan leluhur lembah api pembakaran bernama Hun Yun. Cerita berpindah ke aula besar pavilion bintang jatuh. "Apakah sekte bunga dan lembah api pembakaran telah menyetujui aliansi?" ucap Xiaoyan. "Sekte bunga dan lembah api pembakaran sudah memberi kita jawaban yang jelas. Mereka menunggu ketua pavilion junior memutuskan kapan akan mengumumkan berita ini," ucap seorang tetua pavilion bintang jatuh tersenyum sambil menjawab. Xiaoyan mendengar laporan dari tetua di depannya di aula utama pavilion bintang jatuh. Ia tiba-tiba berdiri dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Xiaoyan, Cailin, dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Segalanya memang selalu sulit di awal. Dengan awal yang baik ini, akan jauh lebih mudah untuk menangani masalah-masalah selanjutnya. Sekte bunga dan lembah api pembakaran memiliki reputasi yang kuat di dataran tengah. Keikutsertaan mereka niscaya akan meningkatkan reputasi aliansi jauh melampaui reputasi aliansi Sungai Mendalam ketika dibentuk saat itu. Kemajuan yang lancar dari aliansi ini telah melampaui ekspektasiku, ucap Yalau mengelus jenggotnya dan tertawa. Lagi pula, aula jiwa bukanlah faksi biasa. Melawan mereka membutuhkan keberanian yang besar. "Kalau begitu, kapan kita akan bertemu kedua sekte untuk membahas detail aliansi?" tanya Cailin. "Tidak perlu terburu-buru. Meskipun sekte bunga dan lembah api pembakaran telah sepakat untuk bergabung, itu masih belum cukup. Jika kita ingin melawan aula jiwa, kita pasti perlu melibatkan Menara Pil. Kalau tidak, itu akan tetap sangat sulit," ucap Yalau perlahan menggelengkan kepalanya saat menjelaskan situasinya. Xiaoyan mengangguk pelan. Kegembiraan di hatinya perlahan memudar. Ia juga mengerti bahwa yang terpenting dari 3 faksi besar adalah Menara Pil. Faksi ini memiliki kemampuan untuk memanggil para ahli dari seluruh dataran tengah. Jika mereka bergabung, reputasi aliansi akan meroket ke tingkat yang luar biasa. Pada saat itu, mereka tidak akan kalah dari aula jiwa bahkan dalam pertarungan langsung. Namun, Xiaoyan sadar bahwa tidak akan mudah untuk mengajak Menara Pil bergabung dengan aliansi. Menara Pil selalu bersikap netral. Menara itu tidak pernah bergabung dengan kubu manapun sejak didirikan. Meskipun orang-orang ini membenci aula jiwa sampai ke tulang belulang, peluang keberhasilan meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi tidaklah terlalu tinggi. "Bagaimana kalau kita mengirim surat sebagai penyelidikan?" ucap dokter peri kecil. Yalau menggelengkan kepalanya. Kemudian ia berkata,
ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Jika kita ingin meyakinkan mereka untuk bergabung dengan aliansi, kemungkinan besar aku harus mengunjungi Menara Pil bersama Xiaoyan secara pribadi. Mengirim orang lain pasti akan berakhir sama saja, ucap Yalau. Xiaoyan mengangguk. Menara Pil tidak seperti sekte bunga dan lembah api pembakaran. Mereka harus datang langsung jika ingin membentuk aliansi ini. Jadi begitu. Baiklah, aku akan mengurus pavilion bintang jatuh. Masalah selama ini sebagian besar sudah beres. Kemungkinan besar tidak akan ada lagi masalah. Lalu kapan kalian berdua akan pergi? Ucap Cailin mengangguk dan menyetujui pendekatan ini. Keputusan akhir Menara Pil adalah bagian penting dari aliansi ini. Mereka harus menanganinya dengan sangat hati-hati. Masalah ini tidak bisa ditunda. Kita akan berangkat hari ini, ucap Xiaoyan bertukar pandang dengan Yalau dan keduanya menjawab serempak. Masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Setelah keputusan itu dibuat, Xiaoyan dan Yalau tidak menunda lagi. Keduanya membuat beberapa persiapan sebelum bergegas ke wilayah Pil. Karena pavilion bintang jatuh baru saja stabil, hanya mereka berdua yang pergi dalam perjalanan ini. Cailin, dokter bar kecil, dan yang lainnya tetap tinggal untuk menjaga pavilion bintang jatuh. Xiaoyan dan Yalau bisa dibilang elit doseng. Kecepatan mereka tentu saja tak tertandingi oleh ahli biasa. Mereka melesat menembus angkasa dan mencapai tujuan mereka. Dengan kecepatan yang mengerikan ini, mereka mencapai kota Pil suci di wilayah Pil dalam waktu setengah hari. Xiaoyan merasa agak emosional saat tiba di pinggiran kota Pil suci. Di tempat inilah ia benar-benar menjadi terkenal di dataran tengah. Selama pertemuan Pil, ia mengandalkan dirinya sendiri untuk membalikan keadaan dan mengalahkan ahli dari Aula Jiwa, mencegah posisi juara pertemuan Pil jatuh ke tangan seorang ahli dari Aula Jiwa. Dengan kata lain, Menara Pil berhutang budi kepada Xiaoyan. Lagi pula, jika posisi juara diambil oleh Aula Jiwa, reputasi Menara Pil akan terpukul keras. Setelah memasuki kota Pil suci, Xiaoyan dan Yalau tidak berhenti karena jalanan yang ramai. Sebaliknya, mereka bergegas memasuki Menara Pil. Xiaoyan dan Yalau sedang duduk di aula besar di lantai atas Menara Pil. Seorang tetua Menara Pil segera mundur dan memberitahu ketika pemimpin besar tentang kedatangan mereka. Ketiga orang ini sepertinya sudah sangat bersemangat sekarang, ucap Yalau mengangkat cangkir dari sampingnya, menyesapnya lalu tertawa. Ia dan Xiaoyan sama-sama lelah setelah perjalanan ke sini, tetapi untungnya mereka berdua luar biasa. Karena itulah mereka mampu menahan rasa lelah ini. Xiaoyan tersenyum. Ia tahu hubungan Yalau dengan ketiga kepala itu cukup baik, jadi ia tidak berkomentar. Keheningan di aula besar itu berlangsung sesaat sebelum dipecahkan oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Pintu yang tertutup rapat didorong terbuka dan tawa keras pun segera muncul. Pintu yang tertutup rapat telah terbuka. Suan Kongsi berjubah putih tertawa dan bergegas masuk. Lei Tianxi dan Suan Yi segera mengikutinya. Kedua mata mereka dipenuhi kegembiraan saat menatap Yalau di aula besar yang sedang memegang cangkir teh. Tamu yang langka. Yao tua, sungguh tak terduga aku bisa bertemu denganmu lagi, ucap Suan Kongsi. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Ucap Yalau sembari meletakkan cangkir tehnya. Ia menatap ketiga orang itu dan menyapa mereka sambil tersenyum. Suan Kongsi dan dua orang lain di belakangnya bergegas melewati aula besar. Mereka tiba di depan Yalau dan menatap wajahnya yang familiar. Sesaat kemudian, Suan Kongsi mendesah pelan. Ia menepuk bahu Yalau sambil berkata, "Tak disangka, aku masih bisa melihatmu selagi kita masih hidup," ucap Suan Kongsi. Senyum di wajah Yalau semakin lebar setelah melihat tingkah mereka. Ia menepuk bahu Suan Kongsi sebelum matanya tertuju pada Suan Yi di sampingnya. Kemudian ia tertawa dan berkata, "Sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu, tapi kau masih tetap cantik seperti dulu. Kau tidak terlihat layaknya seperti kami," ucap Yalau. Wajah Suan Yi sedikit memerah mendengar pujian itu dan kedua matanya berkaca-kaca. Tingkahnya yang seperti gadis kecil membuat Xiaoyan terdiam.
Sepertinya kepala raksasa menara pil ini benar-benar menaruh perasaan pada Yalau. Bahkan Soyan pun bisa menebaknya hanya dengan sekali pandang. Mereka berempat tertawa dan mengobrol sebentar setelah bertemu. Sedangkan Soyan tak mampu menyela. Ia hanya bisa berdiri tak berdaya di samping dan menemani mereka. Setelah mengobrol sebentar, mereka akhirnya melihat Soyan di samping. "Yao tua, kau benar-benar telah menerima murid yang baik. Dia masih muda, tetapi sudah mencapai tingkat doseng. Selain itu, dia juga menghargai hubungan. Jika suatu kecelakaan menimpamu saat itu, aku yang tua ini pasti ingin sekali menangkapnya," ucap Xuan Gongxi langsung tertawa. Soyan tanpa sadar tertawa getir sebelum menjawab. "Penatua Xuan Gongxi, tolong jangan berlebihan dan menggodaku," ucap Soyan. "Aku tak layak disebut penatua sekarang. Mereka yang lebih kuat adalah para master. Baik dalam hal latihan doki maupun keterampilan alkemis, sepertinya aku tak sebanding denganmu," ucap Xuan Gongxi tersenyum dan menanggapi. Ia baru saja naik ke kelas Banceng setahun yang lalu, tetapi ia samar-samar merasakan seolah-olah sedang menghadapi lautan luas di hadapan Soyan. Ia bahkan tak menyadari batas kemampuan Soyan. "Baiklah, kau tidak akan berkunjung tanpa alasan. Yao tua, kunjunganmu ke menara pil pasti melibatkan beberapa masalah besar bukan?" ucap Xuan Gongxi tertawa. Ia mengalihkan pembicaraan sambil menoleh ke arah Yalau. "Itu benar," ucap Yalau. Senyum di wajah Yalau memudar setelah mendengar bahwa mereka akan membahas hal-hal penting. Ia merenung sejenak sebelum menjelaskan masalah aliansi secara rinci. Xuan Gongxi menjawab setelah mendengar Yalau menjelaskan situasinya. "Aliansi, masalah ini agak merepotkan. Kalian bukannya tidak tahu betapa keras kepalanya orang-orang tua itu," ucap kelompok Xuan Gongxi sembari mengerutkan kening. "Aku tahu ini merepotkan, tapi aku harus mencobanya. Aula jiwa terlalu kuat. Tak satu pun dari kelompok kita akan mampu melawan mereka sendirian. Jika kita tidak membentuk aliansi, tak satu pun dari kita akan bisa lolos dari cengkraman aula jiwa. Aku pernah ditangkap oleh aula jiwa sebelumnya. Karena itu, aku punya gambaran mengapa mereka menangkap jiwa, dan kemungkinan besar itu melibatkan beberapa rencana jahat," ucap Yalau menjawab dengan nada serius. Mendengar itu, Xuan Gongxi mengangguk kecil. Ia tahu aula jiwa tidak akan menangkap begitu banyak tubuh spiritual tanpa alasan. Tetapi berita ini saja tidak cukup untuk membuat orang-orang tua itu keluar dari norma dan bergabung dengan aliansi. Masalah ini akan jauh lebih mudah jika leluhur masih ada. Hanya satu kata dari dirinya yang sudah tua akan menentukan jawaban akhirnya, ucap Xuan Yi mengerutkan kening dan menjawab. "Benda itu menghilang lagi?" tanya Yalau dengan suara terkejut. Xuan Gongxi dan dua orang lainnya tersenyum getir dan mengangguk bersama. Kemudian Xuan Gongxi menjawab, "Dia sudah lama hilang. Sudah bertahun-tahun sejak kami mendengar kabar darinya. Jika token giok spiritualnya tidak masih baik-baik saja, kami pun akan mengira dia telah mengalami suatu musibah," ucap Xuan Gongxi. "Leluhur? Apa itu?" ucap Soyan. Soyan di sampingnya bertanya. Ia tak kuasa menahan rasa ingin tahunya setelah mendengar percakapan mereka, karena Yalau tidak pernah menyebutkan bahwa ada leluhur di dalam menara pil. Leluhur ini bisa dianggap sebagai salah satu pendiri menara pil. Dia juga orang paling berpengalaman di menara pil, dan kata-katanya akan mempengaruhi keputusan apapun. Jika dia menyetujui aliansi ini, tidak akan ada masalah. Tetapi jika dia tidak setuju, tidak akan ada harapan untuk aliansi ini, ucap Xuan Gongxi ragu-ragu sebelum menjawab. Namun, leluhur ini suka berkelana dan bersenang-senang di dunia. Ia sering menghilang. Bahkan kamu bertiga hanya bertemu dengannya sekali selama bertahun-tahun ini. Hal yang paling disukai leluhur ini adalah menemukan wanita hamil. Tentu saja targetnya bukanlah wanita hamil ini, melainkan bayi dalam kandungan mereka. Lebih tepatnya ia ingin menemukan kejadian di mana bayi tersebut kehilangan nyawanya sebelum meninggalkan rahim ibu karena kecelakaan. Setelah menemukan bayi yang meninggal lebih awal, ia akan memasuki tubuh wanita hamil tersebut menggunakan metode khusus dan berubah menjadi bayi biasa. Ia akan lahir,
tumbuh, dan menjalani hidupnya sebagai orang lain hingga akhirnya tubuh itu mati. Baru setelah itu, ia akan pergi, ucap Swan Kongsi. Xiaoyan benar-benar tercengang saat menatap wajah Swan Kongsi yang tersenyum getir. Ia tertawa datar dan kemudian berkata, "Leluhur ini sungguh manusia yang sangat unik," ucap Xiaoyan. "Selain itu, leluhurnya bukanlah manusia," ucap Yalau. Swan Kongsi perlahan menggelengkan kepalanya. Ia menatap Xiaoyan dan berkata dengan lembut, "Wujud aslinya adalah pil obat," ucap Swan Kongsi.